pernah satu saat ketika kami berada di lagi pesantren di Tarim, belum di Darul Mustafa karena Darul Mustafa belum terbangun. Kami waktu itu ada di Masjid Taqwa. Jadi di masjid di atasnya itu ada ruangan besar kosong, kami ditempatkan di situ bersama dengan Habib Hasan juga. Ada Habib Mundir, ada Habib Jindad, ada Ustaz Ubaidillah dan teman-teman kami yang lain. Sebagaimana biasa, piket itu terbagi piket untuk masak, memang walaupun saya waktu itu lebih cenderung karena pesan Al-Walid, Habib Qasim almarhum, dia berkata kepada saya, kalau kamu berangkat ke Tarim nanti, jangan kamu cari ilmunya, tapi cari berkah dan khidmahnya di sana. Kalau ilmu kamu di mana saja bisa belajar. Kebetulan saya termasuk orang yang tergolong paling tua usianya waktu berangkat ke sana. Karena memang saya sudah lama di Dalwa dan alhamdulillah saat saya berangkat ke Tarim itu kita sudah selesai Umdatus Salik dan Fathul Mu'in dan sudah ngajar, selesai belajar Alfiyah Ibn Malik pada saat itu, sudah hafal dan sudah mengajar juga. Kemudian banyak fan-fan ilmu. Tapi pada saat kita masuk ke Tarim, kita diajari jurmiyah lagi oleh Al-Habib Umar. Dan saya ikut waktu itu. Cuman saya melihat begini, kalau semua ikut belajar, yang khidmah di dapur, yang masak, yang ngurusin belanjaan siapa? Belum ada pada saat itu. Sehingga saya ambil bagian itu dengan banyak meninggalkan pelajaran. Tapi bukan karena saya merasa saat itu sudah paham, saya mengambil hal yang memang menjadi pesan daripada almarhum Al-Walid, ayah saya, untuk khidmah dan mencari barakah. 2-3 tahun saya lakukan itu. Pada saat kami ada di Taqwa, suatu hari ada acara, kemudian entah acara apa saya lupa tepatnya, yang penting cucian banyak sekali. Masak banyak sekali, cucian piring-piring dan nampan kotor itu banyak sekali. Sampahnya banyak juga. Waktu itu saya piket dengan bertiga. Saya, Habib Mundir, yang satu lagi Ustadz Muntahar Ridha. Ini dua-duanya sudah meninggal, rahimahumullah, rahmatal abrar. Waktu itu Habib Mundir sakit. Ustadz Muntahar Ridha lagi ada tamu. Dan tidak tahu pergi kemana. Praktis yang piket pada malam itu saya sendiri. Itulah Allah ketika ingin memberikan sebuah pelajaran atau sesuatu yang mengena, kadang-kadang lewat sunnah-sunnah seperti itu. Sehingga saya nyuci sendiri pada saat itu. Kemudian ngeberesin sendiri, ngebersihkan dapur sendirian, termasuk membuang sampah. Saya turunkan sampah dari atas, saya naikkan ke gerobak. Di gerobak, setelah masuk ke gerobak semua, itu kira-kira jam 1 lewat, hampir setengah 2. Saya tarik gerobak itu, biasanya berdua atau bertiga. Malam itu saya tarik sendiri gerobak sampah itu, karena memang tidak ada lagi yang menemani saya, dan teman-teman yang lain pada kecapean tidur. Sambil ngantuk-ngantuk saya itu tarik gerobak itu, menuju ke tempat sampah. Tempat sampah itu waktu itu di dekat rumahnya, rumah yang ditempati Habib Zaid, ada madrasah kosong ke situ. Saat saya berjalan, dengan begitu capeknya, sampai kadang-kadang merem jalan itu, tiba-tiba saya kaget karena dari arah yang berlawanan ada satu orang sedang berjalan. Membuat saya lebih kaget lagi karena ternyata setelah dekat betul, orang yang berjalan itu adalah Habib Umar, seorang diri. Beliau mengucapkan salam lalu menegur saya, menanyakan Quraisy, kebiasaan Habib Umar gitu. Walaupun dia sudah tahu saya, tapi dia bilang Quraisy, dia bilang iya Habib, dia bilang. Sama siapa ente? Ngangkut sampah. Sendirian? Dia bilang, iya Habib, harusnya ada sama Muntaha, sama Mundir, tapi Mundir sakit, Muntaha ada tamu, ngantarkan tamu, jadi saya angkat pilihan. Jadi nggak ada temannya ente? Tidak ada. Beliau mengatakan, ayo saya temani kamu ke tempat sampah. Habib Umar yang harusnya berjalan ke arah Aidit, ke arah rumahnya, itu balik lagi menemani saya, sambil jalan di samping, saya narik sampah. Beliau bercerita tentang ini, nasihat ini. Sampailah ke tempat sampah. Pada saat sampai ke tempat sampah, Habib Umar sudah mulai tangannya dilipat untuk saya turunkan lagi tangan beliau. Dia bilang, Habib jangan, biar ini sampah tidak banyak,
saya sudah terlanjur kotor, Habib tidak usah ikut. Habib Umar menurunkan ridanya, naruh di batu, waktu itu batu-batu yang akan dibangun, dia duduk ngeliatin saya. Saya pindahin sampah dari gerobak ke tempat sampah, saya pindahin. Tengah-tengah saya pindahin, Habib Umar melihatin. Saya pura-pura semangat, padahal capek waktu itu, karena dilihat Habib Umar. Saya pindahin, nah pada saat Habib Umar pindahin itu, selesai saya pindahin, saya putar gerobak itu untuk kembali lagi. Habib Umar berdiri dan Habib Umar mengatakan kepada saya begini, Quraisy, kamu jangan kecil hati kalau sekarang ini kamu menjadi tukang sampah. Karena insya Allah kamu nanti kalau pulang ke negaramu, kamu akan menjadi orang yang mulia dan dihormati. Namun ingat, pada saat kamu dimuliakan dan dihormati orang, kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang tukang sampah. Nah, ketika kami berada di momen-momen yang besar, kami atau di hal-hal yang di situ terbuka pintu setan untuk menggoda kami agar menjadi ujub, menjadi ria atau menjadi sombong, itu sering, cambuk itu sering hadir kami. Habib Umar mengatakan, kamu sekarang tukang sampah, tapi insya Allah besok menjadi orang yang terhormat. Tapi ingat, pada saat kamu dihormati oleh orang, dibanggakan, disanjung oleh orang, kamu harus ingat bahwa kamu tadinya adalah tukang sampah. Jazakallah khair Al-Habib Umar yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kami, arahan kepada kami, nasihat kepada kami. Walaupun kami sangat tidak sempurna, tetapi kami tetap berusaha untuk menjadi murid yang baik. Dan mohon doa dari pemirsa semuanya, dari Habib Hasan khususnya, doakan kami supaya kami ini menjadi orang yang soleh, supaya saya menjadi orang yang bisa husnul khatimah. Saya ingin menjadi seorang murid yang selamat di dunia dan di akhirat.